Sekarang bagaimana agar proses tidur kita itu makin berkualitas atau istimewa? Monggo kita dengarkan dengan perbendaharaan yang sudah dirindukan oleh jenengan. Ba'da hayatil qalbi binurit tauhid. Di sini jenengan, proses ini terjadi dikarenakan sesudah qalbu jenengan ini terang. Awas, sesudah qalbu jenengan apa? Terang. Sesudah batin jenengan terang. Dengan apa? Dengan cahaya tauhid. Nah, ingat, kalau belum terang, maka yatiru atau terbang itu tidak akan terjadi. Itu rumusnya. Jadi diterangin dulu dengan nur tauhid, artinya terjadi pemadatan cahaya, mali'atun nur saat kita tidur itu. Baru kalau sudah terjadi pemadatan cahaya oleh cahaya tauhid, baru kita rihlah, baru rihlatun nur, kita perjalanan cahaya rohani kita akan keluar. Niku Bapak Ibu ngantuk beli ngerongok nang mengkenen ke beli bener. Kang ngaji kayak lagi kan minggu ini kaguyonan bae aja konon ya. Iya enak sih beli ngantuk barengin je ngaji je apa serius temen je kita aja ngantuk. Ya wes, yang penting malam hari ini kita mendapat tambahan perbendaharaan dari Satoriah ya. Diingat, harus terjadi pemadatan cahaya dari apa? Nur tauhid. Nah, maka kita harus mulazamah dengan asma tauhid. Nah, di dalam pelajaran guru-guru itu pakai zikir ruh. Pakai apa? Zikir ruh. Zikir ruh di mana? Di jantung. Di apa? Di jantung. Bal idana jasada wajadal qalba fursotan fayadhabu ila watonihi. Begitu keterangannya. Justru pada saat tidur itulah qalbu kita mendapat kesempatan, sehingga ruh kita itu terbang keluar, terbangun dari jasmani. Itu dalam pelajaran asrar. Nah, di sini kita Satoriah, langsung saja, bukan ke zikir kolbu, tapi ke zikir ruh. Kalau zikir kolbu kita di Satoriah ilmu isbat faqat, illallah 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 illallah, itu saudara. Nah, kalau ini pakai zikir roh di jantung. Jadi ketika jenengan tidur, coba pusatkan perhatiannya di detak jantung. Nah, di detak jantung, ya. Pusatkan perhatiannya di situ, pikirannya di situ, rasanya di situ, kehendaknya di situ. Masuk ke
ke dimensi jantung, baru Allah 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 Allah. Nah, sebuah proses sedang terjadi. Proses pertama apa? Jasadu naumah, ke badan dulu. Badannya tidur ayam. Nah, orang sana menamakan tidur ayam itu namanya naumah, turu ayam. Apa aja? Turu ayam. Bareng sampean menusa diarani turu ayam. Apa turu menusa? Nah, turu menusa ya wis ngeleker lali ya, ngorok ya sing pegel. Ini mah naumah, tidurnya seperti ayam. Bisa juga dikatakan turu-turuan atau turunya kamuflase, bisa jadi itu. Atau tidurnya tidur bohongan, tapi memang tertidur. Oke, kalau jenengan yang datang tamunya debt collector, kira-kira pura-pura tidur tuh sampai denger nggak ada yang ketuk-ketuk? Waduh, tapi pura-pura tidur jenengannya. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tertidur tapi sadar, lah itu naumah. Ya. Jadi Allah. Proses pertamanya adalah apa? Tidur ayam. Artinya apa? Jasad kita merasa berada di dua kesadaran, antara sadar dohir dan sadar ke apa? Jisim latif. Jadi ada dohir dan ada batin. Ya, sadar kita punya apa? Dua jisim. Jisim kasar sama jisim halus. Allah. Sadar. Kita ada dua. Ada jisim apa? Kasar, yang sedang terbaring, dan ada jisim apa? Halus, jisim latif, yang masih di dalam tubuh. Artinya ada dua. Allah. Jadi akhirnya jenengan tidurnya susah. Untuk tidur nyenyak itu susah, karena sadar ini masih berada di antara dua. Allah. Kemudian proses selanjutnya yaitu aklun musrik, sin gede karo kop duduk kap. Artinya akal kita menjadi terang. Menjadi apa? Terang. Nah itu Bapak Ibu, tidak seperti orang tidur biasa, ininya terang. Jadi terang pisan gini apa? Ndase ya, ndase akalnya terang. Bahkan punten, ketika jenengan mengalami terang, ruangan jenengan ini terlihat. Apa terlihat? Artinya ini menandakan ngapunten, mata iftiftah, mata pembuka jenengan mulai terbuka. Jenengan kamarnya berapa kali berapa sih? Bukan kamarnya Sultan kan? 3 kali 2. Hah? Itu yang ngontrak. Wah, 2 kali 2 lebih lagi.
ya, iya dah, bukan kamarnya sultan lah ya. Ini terlihat tapi tidur, matanya meram. Mulai yang bertindak itu mata yang di sini, kami namakan mata iftitah, pembuka, makanya sedikit samar. Sedikit apa? Samar, sedikit belum jelas. Sudah begitu. Nah, kemudian merambah ke hati. Qalbun kabir, hatinya luas. Jadi seperti kalau dalam bahasa Cirebon ngomongnya jembar, plong ya, luas, nikmat sekali. Sudah seperti bukan tidur, ininya terang, ininya luas hatinya. Masya Allah. Tapi terus Allah, 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 Allah terus. Kalau sudah begitu, baru merambah ke ruh. Merambah kemana? Ke ruh. Ruh yaqdah, ruhnya terbangun. Apa? Terbangun yaqdah, terbangun. Ini mohon maaf, sampean jangan berpikir beda antara jisim latif, jisim naim dan ruh. Jangan dikatakan beda, itu satu, cuman beda penyebutan. Ketika ruh dikasih nafsu namanya jisim naim, ketika ruh dikasih akal namanya jisim latif. Semuanya itu sama, siapa? Ruh. Maka ketika badan kita tidak seperti tidur, ininya terang, hatinya apa? Luas, baru terbangun. Siapa yang terbangun? Tadi jisim halusnya atau jisim latifnya terbangun. Ketika terbangun, ngapunten, yang namanya tidur itu sudah tidak sadarkan diri. Begitu secara umum ya, paham ya? Tidak sadarkan apa? Diri. Bahkan terjadi kesadaran batin, bahkan bisa mendominasi di kesadaran batin. Ini proses tidur. Baru kemudian itu jisim latif kita, ngapunten nggih, yang namanya jisim latif Pak, ada matanya juga ya. Bisa melihat juga, melihat jasmani kita sedang apa? Tidur. Nah, karena niatnya ingin takarub, karena niatnya ingin dekat dengan Allah, dan ilmunya sudah disiapkan, artinya denah-denah kemana kita harus menuju itu sudah kita pahami, maka kita pun memperjalankan diri melalui tidur, keluar dari tubuh kita, dan kita pun bersemesta di dimensi awal, artinya di alam wujud. Di alam apa? Wujud, wujud zahir semesta alam ini kita belajar tauhid Pak Bu. Keren beli, keren. Ini wong khusus Pak. Nah, ibu bapak bisa beli? Bisa, asal apa? Belajar. Gampang kan? Apa susah?
Kalau gampang mungkin karena dia itu rajin. Kalau susah dia itu males. Nah gitu aja, repot-repot temen. Jadi gimana bilangnya? Gampang apa? Apa susah? Gampang baiklah. Lokal gampang baiklah ya. Terima kasih ibu bapak itu ya yang rajin nggih.